Baiklah, materi pertama adalah tentang telekomunikasi dan informasi. Telekomunikasi berasal dari kata tele, yang artinya jauh, dan komunikasi, yang artinya pertukaran informasi. Jadi, telekomunikasi merupakan peristiwa pertukaran informasi jarak jauh maupun dekat dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan peralatan elektronik. Selanjutnya ada dua sisi sistem telekomunikasi. Yang pertama ada pengiriman informasi atau transmitter of information. Di dalam telekomunikasi, pemancar atau transmitter atau pemancar radio merupakan perangkat elektronik yang menggunakan gelombang radio melalui gelombang antena. Yang kedua ada penerima informasi atau receiver of information. Sistem telekomunikasi harus melakukan hal-hal. Yang pertama, memancarkan informasi. Yang kedua, membuat interface antara pengirim dan penerima. Yang ketiga, mengirim pesan melalui jalur yang efisien. Yang keempat, memastikan pesan yang benar terkirim dengan orang yang tepat. Kelima, memeriksa kesalahan yang terjadi pada pesan dan melakukan perbaikan jika perlu. Yang keenam, memastikan alat pengirim, penerima, dan jalur komunikasi beroperasi. Yang terakhir, menjaga keamanan informasi setiap saat. Yang terakhir ada fungsi sistem telekomunikasi. Yang pertama ada transmitting device yang berfungsi menyampaikan informasi dari satu tempat ke tempat lainnya dari jarak jauh maupun dekat. Yang kedua ada connecting device yang berfungsi menghubungkan perangkat sehingga pengguna dapat menghubungi pengguna lainnya yang mereka inginkan. Yang ketiga ada terminal. Terminal merupakan perangkat yang mengubah sinyal informasi asli. Materi selanjutnya adalah tentang internet, intranet, dan extranet. Yang pertama ada pengertian internet. Internet atau yang dikenal dengan interconnection network merupakan sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Yang kedua yaitu ada pengertian intranet. Intranet merupakan lautan data dan informasi yang dimana terjadi sedikit saja penurunan akan mempercepat dan mengubah gaya hidup kita. Intranet juga merupakan sebuah jaringan yang bersifat privat dan biasanya digunakan oleh perusahaan atau organisasi untuk menjaga data-data tetap aman. Ancaman eksternal yang biasa terjadi pada intranet diantaranya pelanggaran keamanan dan adanya virus. Selanjutnya ada penggunaan intranet. Yang pertama, menghubungkan komputer di dalam satu perusahaan. Yang kedua, mengamankan jaringan di dalam perusahaan dari pihak luar. Yang ketiga, membatasi akses dari satu sumber. Yang keempat, menghubungkan sumber ke dalam satu jaringan agar bisa dipakai bersama. Selanjutnya ada extranet. Extranet merupakan jaringan intranet perusahaan yang ingin mengekspos informasi yang mereka miliki ke jaringan luar. Fungsi utama extranet yaitu mempermudah pertukaran data dalam skala besar dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya. Materi selanjutnya sistem fungsional perusahaan dan interorganisasi. Yang pertama, karakteristik sistem informasi fungsional, yaitu mendukung operasi dengan cara mengelola transaksi dan menyediakan laporan yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kedua ada sistem informasi manajemen atau SIM, yaitu perusahaan yang memanfaatkan sumber daya informasi dapat memperoleh keunggulan yang signifikan dibandingkan yang tidak. Yang kedua ada sistem pemrosesan transaksi atau Transaction Processing System atau TPS, merupakan bagian dari sistem informasi
operasi yang menjalankan dan mencatat transaksi harian, bahkan bulanan, yang diperlukan untuk menjalankan sebuah bisnis. Yang ketiga yaitu sistem penjualan dan pemasaran, yang dimana konsep penjualan berfokus dan mengutamakan kualitas barang yang mereka produksi. Setelah itu barulah direncanakan bagaimana cara memasarkannya. Sedangkan konsep pemasaran mengutamakan kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Yang keempat ada CRM atau Customer Relationship Management, yang merupakan sebuah teknik dan prosesi yang dirancang untuk mendapatkan, menjaga, dan bekerja sama dengan pelanggan terpilih demi menciptakan nilai yang maksimal untuk pelanggan dan perusahaan. Baiklah, materi selanjutnya adalah tentang e-commerce. E-commerce merupakan aplikasi transaksi bisnis dan jual beli secara online yang biasanya digunakan oleh pembeli untuk membandingkan harga dari toko satu ke toko yang lainnya. Jenis-jenis e-commerce yang pertama, business to business atau B2B. Yang kedua, business to customer atau B2C. Yang ketiga, customer to customer atau C2C. Kelima, customer to business atau C2B. Yang keenam, customer to administrasi atau C2A. Ketujuh, business to administrasi atau B2A. Yang terakhir, yang kedelapan, online to offline atau O2O. Kemudian ada juga keuntungan e-commerce. E-commerce dapat menghilangkan kebutuhan untuk toko fisik dan memungkinkan bisnis untuk memperluas basis pelanggan mereka, dan dapat juga menghilangkan kemungkinan antrian panjang. Kemudian situs e-commerce juga menawarkan keuntungan besar bagi pembeli yang tidak beralokasi di daerah perkotaan besar, atau bisa dibilang membantu warga desa kecil agar memudahkan mereka berbelanja kebutuhan yang tidak ada di desa atau kota kecil tersebut. Berikut ada batasan dan kegagalan e-commerce, yaitu banyak konsumen yang masih lebih memilih belanja secara langsung daripada belanja secara online, karena banyak pelanggan yang ingin merasakan produk secara langsung. Seperti belanja pakaian, kalau kita belanja pakaian secara offline atau secara langsung, kita bisa mencoba pakaian yang kita beli apakah muat atau tidak. Berikut aplikasi bisnis to customer. Di antaranya ada aplikasi Lazada, Blibli, JDID, Orami, dan Bukalapak. Selanjutnya ada penelitian pasar, periklanan, dan layanan terhadap pelanggan. Yang pertama, ada penelitian pasar dan riset pasar, yaitu proses untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi bisnis mengenai target pasar, konsumen, pesaing, industri secara keseluruhan. Yang kedua, ada periklanan. Periklanan atau iklan biasanya digunakan untuk mempromosikan barang atau jasa yang biasanya melalui televisi, majalah, koran, jurnal, radio, internet, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya adalah tentang Supply Chain Management atau SCM atau manajemen rantai pemasaran, yaitu pengelola barang dan jasa dari barang mentah menjadi produk akhir. SCM mewakili upaya pemasaran untuk mengembangkan dan menerapkan rantai pemasaran yang efisien dan ekonomis, dan juga SCM yang tepat dapat meningkatkan pendapatan dan mengurangi biaya dan dapat mempengaruhi laba perusahaan. Jenis-jenis supply chain and management. Yang pertama, rantai supply upstream atau supply dulu, yaitu mendefinisikan segala sesuatu yang masuk ke perusahaan dari pemasok dan digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan sesuatu. Yang kedua, ada internal SCM atau manajemen internal rantai pemasok, yaitu mengacu pada rantai kegiatan dalam perusahaan yang diakhiri dengan menyediakan produk kepada pelanggan. Yang ketiga, ada downstream SCM atau supply rantai pemasukan hilir, yaitu pemrosesan yang diperlukan agar produk-produk diolah sampai ke pelanggan atau konsumen secara efisien. Selanjutnya ada permasalahan supply chain management. Yang pertama,
produk yang berkualitas, yaitu produk perusahaan yang bekerja lebih keras dari perusahaan untuk menghindari penarikan dan dapat merusak laba. Yang kedua ada pabrik global. Yang tiga ada permintaan pasar yang berubah. Yang keempat teknologi baru. Yang kelima konsolidasi bisnis pemasok. Materi selanjutnya adalah intelligence system. Yang pertama ada artificial intelligence atau kecerdasan buatan, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara membuat sebuah mesin cerdas. Kecerdasan buatan atau AI adalah simulasi proses kecerdasan manusia oleh mesin, terutama sistem komputer. Yang kedua ada experience system atau sistem pakat, yaitu pendahulu dari kecerdasan buatan saat ini, pembelajaran pendalam dan sistem pembelajaran mesin. Experience system telah andal digunakan dalam dunia bisnis untuk mendapatkan keuntungan taktis dan memperkirakan kondisi pasar. Yang pertama memberikan solusi yang konsisten, yang kedua memberikan penjelasan yang masuk akal, yang ketiga mengatasi keterbatasan manusia, yang keempat mudah beradaptasi dengan kondisi baru. Selanjutnya kekurangan expert system. Yang pertama kurangnya akal sehat, yang kedua biaya implementasi dan pemeliharaan yang tinggi, yang ketiga kesulitan dalam membuat aturan referensi, yang keempat dapat memberikan solusi yang salah. Materi yang terakhir adalah hak atas kekayaan intelektual atau haki. Yang pertama definisi haki, yaitu suatu hak yang muncul dikarenakan oleh suatu hasil dari olah pikir otak dengan menciptakan suatu produk atau proses yang biasa digunakan oleh manusia. Landasan hukum haki dalam Perpu. Yang pertama, pasal 90 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang berbunyi, seseorang yang dengan sengaja dan tidak memiliki hak tetapi menggunakan merek orang lain untuk barang atau jasa yang diproduksi dan dijual akan menerima hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 1 miliar. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 pasal 49 ayat 1 dan 2 dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 bulan dan denda paling sedikit 1 juta rupiah atau pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak 5 miliar. Selanjutnya sejarah perkembangan haki dalam peradaban kuno seperti Mesir kuno dan Yunani kuno. Hak cipta pertama kali dikenal dalam Eropa. Hak cipta modern pertama kali diperkenalkan pada abad ke-14 dengan status of dan memberikan hak cipta kepada penulis dan seniman. Undang-undang ini dianggap sebagai salah satu hukum hak cipta pertama di dunia. Pada abad ke-19, hak cipta internasional pertama kali diperkenalkan dengan konvensi Berne dan didasarkan pada prinsip hak cipta universal. Pada abad ke-20, hak cipta internasional diperluas lagi dengan konvensi paten yang didasarkan pada prinsip hak cipta universal. Dan pada abad ke-21, hak cipta dan IP lainnya diberikan merek dagang dan tanda layanan diperluas lagi untuk mencakup bentuk baru dari ekspresi kreatif seperti film, musik, dan seni. Terakhir, manfaat haki. Yang pertama, mendorong inovasi kreatif. Yang kedua, mempromosikan persaingan sehat. Yang ketiga, mempromosikan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, mempromosikan kebebasan berbicara. Yang kelima, mempromosikan perlindungan konsumen. Baiklah, sekian dan materi dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.